Ya, teman-teman, kita awali dengan komentar dari Bro Jack KTN ya, 74 ya. Bahas tarif Trump dengan Cina yang 100 agak deg-degan, yang 100% agak deg-degan besok Senin. Ini ya, yang tarif dagang itu teman-teman ya. Trump patok tarif 130% ke Cina, genderang perang kembali lantang. Jadi banyak material-material khususnya barang elektronik teman-teman ya, yang dipasok emang dari negara Cina. Sebenarnya itu doang kan. Kemarin juga kan waktu mau tarif berapa persen gitu kan tinggi juga kan akhirnya ya di market ya seperti gitu teman-teman ya. Nanti juga kembali normal lagi ya. Mungkin nanti teman-teman ya manfaatin aja teman-teman ya ketika IHSG kita ada penurunan yang signifikan teman-teman ya. Karena mungkin memberikan efek ada beberapa istilahnya eh, emiten gitu ya. Kalau terjadi penurunan saatnya teman-teman ambil kesempatan cek 15 menitan aja. Kalau sudah ada yang turun banyak, lihat foreign flow-nya masih masuk atau enggak. Kalau foreign flow-nya masih masuk per hari kemarin Jumat ya, berarti masih aman-aman aja gitu kan. Walaupun ada istilahnya penurunan, itu juga bisa dimanfaatkan sama teman-teman untuk trading pendek gitu. Apalagi emiten-emiten yang masih dikuasain sama foreign gitu. Nanti mungkin ada aksi panik teman-teman ya, karena ISG lagi tinggi gini ya harusnya teman-teman bisa memanfaatkan itu aja. Nanti tunggu eh, comeback kembali dengan biasanya tunggu di supportnya ataupun nanti teman-teman tunggu sinyal dia balik lagi dengan candle hijau kecil. Biasanya ada kalau cek 15 menitan tuh gitu kan. Soalnya ini kan IHSG ya. Ada istilahnya ada dia ketika ada set turun di sebelah sini turun nih. Ini IHSG ya. Ada konfirmasi naik ya langsung aja teman-teman kan akhirnya terjadi kenaikan. Contohnya eh, coba di AMMN deh. Ini kan dikuasain sama foreign juga teman-teman. Ini cek ini 15 menitan teman. Ketika turun perhatikan di sini kan ada turun besar, ini ke turun besar. Selama dia garis trennya masih posisi up ya, teman-teman bisa istilahnya bisa ngambil kesempatan gitu kan. Apalagi kalau panik selling kan suka turun tajam tuh ya. Tunggu aja pas dia betul-betul di supportnya, terus dia ada candle hijaunya sudah mulai nampak, volumenya bagus, nah teman-teman bisa manfaatkan kalau terjadi penurunan. Karena kemarin itu teman-teman ya IHSG kita ini si foreign ini masuk teman-teman ya hari Jumat itu kan pasti tahulah mereka juga sama-sama beritanya teman-teman, mereka juga tahu beritanya. Perhatikan di sini untuk 15 menitan pertama nih volumenya ya, baris begini kan volumenya keren ya, volumenya barisnya itu dipermainkan di sini juga bagus volumenya teman-teman ya, untuk 15 menitan ini IHSG ya. Dan terlihat jelas bahwa sini si foreign itu ngambil teman-teman ya, besar gitu ngambil lumayan kemarin tercatat berapa ya 1,1 triliun ya. Ini adalah pengambilan lumayan teman-teman ya. Sejak kemarin kan kalau kita cek seminggu ini masuk foreign itu terakhir kapan ya? Ini nggak masuk. Masuk foreign terakhir tanggal berapa masuk foreign terakhir? Minggu kemarin ya. Sini masuk nggak? Terus ini aja nggak masuk teman-teman. 3 hari terakhir nggak masuk foreign. Tuh, tanggal berapa? Tanggal 2 nggak masuk teman di sini. Terakhir di sini nih. Foreign masuk terakhir di sini. Di tanggal 26 September teman-teman ya. 26 September. Nah, sini. Nah, lihat ya. 26-nya terus di angka 29 teman-teman. Di tanggal 26-nya, tanggal 29-nya dia masuk juga kan foreign. Nah, tuh, sedikit teman. Dan hari ini kan ini 2 hari ini tidak terdeteksi ya. Padahal kemarin terdeteksi ya 1, sekian triliun ya, 1,1 triliun ya. Jadi minggu ini adalah saat foreign masuk teman-teman. Iya sih kita itu. Jadi tidak mungkin kalau foreign tidak punya berita tentang hal ini. Karena mereka juga salah satu yang suka bikin jadi berita.
Masa hal yang seperti ini istilahnya foreign tidak tahu. Padahal di sini terlihat jelas si IHSG itu si foreign masuk. Tapi ya tidak menutup kemungkinan mungkin karena panik selling ya akhirnya dimanfaatin. Bisa jadi ketika dia panik jual ya bisa jadi si foreign masuk malahan ketika mereka panik wah terjadi penurunan di harga atas terjadi penurunan maka bisa diambil gitu teman-teman. Ya, kalau terjadi kenaikan sih nggak usah dikhawatirkan ya khawatirkan pasti turunnya kan teman-teman ya yang dikhawatirkan turunnya gitu kan. Kemarin juga ketika turun di level sini hampir menyentuh MA20 tapi langsung didorong lagi kan. Tapi walaupun didorong si foreign ini tidak masuk ya tanggal 8 itu malahan ini yang membuat si kita naik lagi itu adalah dorongan dari bandar-bandar lokal teman-teman. Ya, tentunya juga itu atas arahan market maker juga lah teman-teman nggak mungkin istilahnya semata-mata dia naikin kalau tidak punya kekuatan. Itu teman-teman ya. Jadi harusnya teman-teman menyikapinya kalau saya sendiri yang menyikapinya biasa-biasa aja. Kenapa biasa-biasa aja? Teman-teman ya. Karena kan kita penurunan itu teman-teman ya. Bukan untuk 1 hari 2 hari. Kita itu pernah mengalami penurunan dari bulan September, teman-teman di sini nih. Ya, sampai bulan April. Bayangin aja. September sampai April, teman berapa bulan tuh ya. Ya, kita mengalami itu sejak putar balik lagi di bulan April. Oh kan, naiknya lumayan sampai ke harga tertinggi yang terbaru sekarang gitu kan. Terbaru dan terbarukan gitu kan. Biasanya kan sudah masih tinggi nih. Perhatikan ya berdasarkan kebiasaannya. Tinggi jebret sampai bulan September kan, turunin langsung dia pas kenaikan keduanya dia tidak sanggup melewati harga tertinggi yang baru. Tapi ketika di sini teman-teman terjadi di 8.000 teman-teman ya. Sini kan 8.000 di sini kan 17 Agustus terjadi kenaikan. Nah, biasanya kan ini udah pucuknya gitu kan. Biasanya dia akan naik sebentar langsung turunin lagi tidak mampu untuk melewati 8.000 lagi. Tetapi di sini dibuktikan ya pada Sipol juga ada andil bagi di sini nih. Ketika dia ingin naikin teman-teman ada andil ya. Itu yang ngebreak perhatikan di sini teman-teman nih. 8 ribuan di sini ya. Siapa yang ngebreak teman-teman? Foreign teman-teman di sini. Yang ngebreak itu foreign ya. Makanya sekarang juga yang diberi ke harga tertinggi yang baru siapa yang ngelakuin? Foreign ngambil sudah net buy sekitar 1 triliun ya. Mungkin kalau foreign tidak punya andil walaupun di sini terlihat jelas foreign keluar, tapi ketika dia membreak teman-teman area harga tertingginya, foreign punya ikut andil ya. Bahkan hari ini pun hari Jumat kemarin ya. Ketika si IHSG kita naik sampai ke level tinggi yang baru, ini tinggi yang baru teman-teman ya. Loh ya, tinggi yang baru ya. Gitu. Kemarin sih sini teman-teman ya. Yang tidak terlihat di sini nih. Yang tinggi lagi teman-teman. Tidak tidak serta-merta istilahnya foreign itu meninggalkan, tapi dia membuat istilahnya tangan-tangannya gitu teman-teman. Karena kadang-kadang kalau foreign itu teman-teman ya, ada istilah bilang foreign KW, artinya broker lokal tapi KTP-nya KTP foreign. Begitupun ada domestic KW, yaitu brokernya broker foreign tetapi KTP-nya KTP lokal. Tapi tetap aja yang menggerakkan mereka-mereka juga gitu, teman-teman. Harusnya kita santai aja menghadapinya karena kita sudah terbiasa. Penurunan 1%, penurunan 6% kita sudah lewatin, teman-teman ya. Apa yang terjadi? Biasa-biasa aja kan, teman-teman ya. Jadi kita harus membiasakan diri di market. Oh ya udah, kalau sudah ada peristiwa itu, nah jadi pegangan lah buat kita, teman-teman ya. Kemarin waktu tarif Trump gede juga kan, pada panik. Endingnya bagaimana? Endingnya naik sampai ke 8.000. Bener nggak? Ya. Jadi emang itu kebiasaan foreign itu memberitakan ya kepada koran-koran, media-media gitu ya, baik media elektronik ataupun cetak gitu kan, membuat fear ya, membuat ketakutan, akhirnya nanti mereka-mereka juga lah gitu yang dan mereka-mereka yang memberikan kejadian itu gitu kan, dimanfaatkan sama mereka karena mereka itu butuh berita dan kita juga butuh informasi gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita yang sering menghadapi market, kita itu menghadapi market itu eh, berkali-kali turun, teman-teman di sini aja berapa persen ya turun teman-teman di sini ya segitu ya 3% kok endingnya balik-balik lagi ketika emang dua masih berada di bawah candle dan menuju ke atas gitu kan. Oke teman-teman seperti itu ya. Jadi kita tanggapinya biasa-biasa aja, malahan kalau ada kesempatan teman-teman ya
Kalau kata sempat masuk, silahkan masuk karena polen terakhir itu masuk di sini teman-teman. Terakhir polen itu masuk. Ya. Itu mungkin pendapat saya teman-teman. Ya. Karena masing-masing pendapat itu punya dilindungi sama undang-undang, silahkan berpendapat gitu teman-teman. Ada juga seperti teman kita itu berpendapat seperti ya silahkan. Makanya saya ingin teman-teman melakukan pendapat di kolom komentar ya. Dan nanti saya bacakan itu juga menjadi informasi buat teman-teman yang lain, menambah pengetahuan orang lain juga. Gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, beres teman-teman ya. Lanjut kita ngebahas emiten punya teman-teman ya. Kenapa saya suka ngebahas secara teknikal dan bahkan saya ingin teknikal itu jangan jadi yang menakutkan teman-teman ya. Anggap aja bahwa teknikal ini, saya bilang kan kenapa saya suka dengan yang namanya teknika dan isian gitu ya. Cenderung ini mencerminkan teman-teman, mencerminkan gitu ya. Mencerminkan keadaan dari sebuah emiten itu sendiri gitu ya. Ya, teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi saya suka dengan makanya bilang istilahnya teknika-teknika yang seperti ini ataupun trading view seperti ini saya bilangnya bukan trading view ya. Ini lukisan market maker ya. Yang bisa melukis itu market maker, teman-teman ya. Oke, kita dada, teman-teman. Di dada katanya dada. Kalau saya sendiri teman-teman ya, kalau kita lihat dada teman-teman, dada banyak yang komentar sama aja saya bilang karena kemarin habis dibahas gitu kan. Nah, enak kalau dibahas terus teman-teman ya. Nah, ini adalah kemarin kita tulis di sini sengaja saya bikin tulisan di sini ya. Kita dari awal lagi bahwa emiten ini adalah emiten yang dijaga bebas karena ada pembagian dividen di sini teman-teman ya. Jadi ketika dia akhirnya pas pembagian dividen langsung dibebaskan gitu ya. Oke, teman-teman, hari ini terjadi pelepasan daripada suspensinya ya tanggal 10. Bahkan saya bahas di sini kan, di sini nih. Mana? Saya bahas dada. Dada itu saya bahas di mana ya? Padahal sudah saya bahas, dada itu sudah saya bahas teman-teman. Tunggu sebentar ya. Nih, dada itu malahan ya. Saya bahas tersendiri di sini teman-teman, dada ini ya. Dada bebas, FCA kelas 1 dan suspensi teman-teman di sini nih. Kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya sudah saya jelaskan gitu ya. Tapi sebagai tambahan aja nih teman-teman. Kita bacakan komentar dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahannya soal saham dada. Kan dada sudah cerah teman-teman ya. Yang lagi viral dan rame. Kebetulan saya juga pegang emiten dada. Terima kasih. Terus ini dari Bro Agustri ya. Bahas dada yang di lock ARB, apa momentum kenaikan sudah berakhir? Ya. Terus ini ada di Areka Development ya. MBTO dada dan MBTO-nya udah dibahas ya. Semil mungkin nanti MBTO mana? MBTO. Oh, udah masuk ya. Terus semilnya udah masuk ya. Saya nanti bahas semilnya ya. Saya kasih tanda lep dulu ya. Dari Bro Abdul Yasin ya, diminta bahas dada bagaimana ini sama ARB terus setelah suspensi dibuka. ARB terus setelah suspensi dibuka. Kan bukannya baru satu kali suspend teman-teman ya. Beberapa kali suspend di sini ya. Gimana lagi suspend teman-teman? Nah, di sini suspend di sini ya. Ini karena di 6 perak ya. 6 perak di suspend. Di mana lagi di suspend teman? Kan juga sudah FCA teman ya, untuk hukuman suspend sebenarnya mudah sama dia mah. Ini sebenarnya gini teman-teman ya. Kenapa apalagi komentarnya ada itu lagi. Gini ya teman-teman, kita permudah aja. Bila mana dia disuspend teman-teman ya. Kan keinginan seorang BI itu, BI ya. Kamu disuspend, jangan naikin lagi ya. Nanti kalau dinaikin, nanti akan saya suspend lagi seminggu karena kamu sudah sehari gitu kan. Peraturannya kan begitu kan. Nah, tapi ini kan bagus berarti teman-teman. Artinya si dada ini ya sebagai market makernya sengaja diturunkan, bahkan dihajar sama si bandar lokal. Perhatikan dihajar sama bandar lokal. Ketika dia naik langsung dihajar kan. Karena kalau terjadi kenaikan lagi, teman-teman akan terjadi suspend yang kedua, yaitu seminggu, teman-teman ya.
Ya, kalau kemarin kan kalau si Dada kan sering disuspend ya teman-teman, sering disuspend si Dada mah. Berapa kali suspend ya? Kita cek deh dan yang lebih pasti di sini teman-teman. Kan dia punya historis suspend. Dada. Nah, tanggal 8 Juli, tanggal 8, tanggal 9 dibebaskan daripada suspendnya. Dan dia bagus teman-teman ya. Kalau dia memaksakan naik lagi nanti akan kena suspend. Makanya ini setelah disuspend malah ARB katanya. Nih bahas dalam dada yang di lock ARB. Apa momentumnya karena sudah berakhir. Ini bukan soal momentumnya teman-teman ya. Karena soal suspensinya. Bila mana dia ditaikin lagi ke harga yang lebih tinggi lagi, cenderung dia akan kena suspend. Yang kedua kan minimal 100%. Tadi yang nggak ada yang 200% teman belum disuspend gitu ya. Ya. Ini untuk menjaga aja teman-teman, menjaga agar tidak kena suspend. Bagus berarti si market makernya istilahnya maulah ngikutin kemauan bursa, jangan terlalu naik tinggi-tinggi. Kalau kita ukur di sini kan udah berapa persen? Udah 2.470%. Ya, naiknya udah tinggi banget. Makanya si bandar lokal dengan enaknya ngejual si sahamnya sampai 5,1 juta lot, teman-teman ya. Yang nabung siapa? Bandar Poren. Perhatikan Poren di sini naik kan. Nih, Bandar Poren naik nih. Pertama kan yang lagi sini teman dia tanggal 8 September, tanggal 9 kan liburan nih. Nah, ini harusnya terlihat jelas si Poren itu ngambil di sini, teman-teman. Birunya kan ke atas. Kita cek deh tanggal 10-nya. Tuh si TP kan ngasih AG si YU, teman-teman. Tinggi banget ngambilnya. Nah, di sini yang nerima siapa? Nih. 105 miliar si Poren, sorry, teman-teman kita pada ngambil teman-teman ya. Nah disinilah bandar lokal keluar dengan signifikan, tapi si bandar Poren pun ngambil teman ya. Di sini jumlahnya tidak besar, tidak sampai miliaran teman-teman ya. Tidak sampai miliaran, yang miliaran itu teman-teman kita ya. Nih XL ngambil 105 miliar, YP ngambil 36 miliar, XC ngambil 20 miliar ya PD. Di sini terlihat jelas bahwa si bandarnya keluar. Berarti di sini siapa? Teman-teman kita yang ngambil ya. Buktinya seperti ini, teman-teman. Bahkan si Poren pun ketika naik tinggi seperti ini, kemampuan dia itu hanya nggak bisa ngambil cuma 13.000 lot aja. Bahkan si AG 13.000 13.000 juga sama teman-teman ya. Si EU malah keluar ya. Karena si Bandar Poren pun hanya punya barang di sini kan di tanggal 8, coba tanggal 8. Kita cek ya. Nah, teman-teman seperti ini nih. Yang paling banyak itu si YP ya, LP Poren ya. EU masih 0, teman-teman. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi kenapa dia istilahnya ketika kita suspend, dibuka suspendnya dia langsung diturunin? Ya harus diturunin kalau pengen ngikutin aturan bursa. Kenapa? Kamu naiknya ketinggian, turunin. Nanti kalau kamu naikin akan saya suspend lagi selama seminggu. Nanti FCA lagi seminggu ya. Nanti udah bosan FCA teman-teman, jadi harga 6 perak. Ya harga 6 perak cenderung dia disuspend. Udah bosan disuspend katanya. Ya udahlah, saya ngalah dulu sama bursa. Dan si Bandar Lokal berhasil jual dengan sangat luar biasa. Berapa yang keluar net sale-nya? Sekitar 5,1 miliar juta, 1 juta lot ya. Ini terlihat jelas si AI, si MG. Yang paling banyak si AI ya, 13,7 juta lot teman-teman ngejual dengan sukses disalurkan kepada teman-teman kita. Nah, yang ini yang saya bilang teman-teman ya, beli di bawah jual di atas teman-teman ya. Bagi foreign, karena foreign kayak memang punya kesanggupan untuk memaaf harga gitu kan. Sebagai retail ya kemampuannya hanya bisa membeli dan menunggu begitu. Tapi santai aja teman-teman, Dada ini kan si Poren pun belum keluar, dia cenderung emang menurunkan tensinya dulu gitu ya. Dada sudah terlihat jelas ini emiten yang di-up duluan dan ini milik bandar. Nah, ini menjadi milik bandar, aman. Amannya kenapa? Akan diurusin sama bandar. Mereka biarkan mereka ngambil dulu keuntungannya, wajar. Mereka itu yang memaaf harga dari sini, teman-teman nih ya. Siapa yang bisa memaaf harga di sini selain daripada bandar lokal? Ya, itu bandar ini maksudnya ke bandar luar, teman yang ambil itu bandar luar, bukan bandar dalam.
Nah, sini terlihat jelas hijauan juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu pekat. Artinya bandar luar lah yang ambil MBT ini sampai ke harga bagus, teman-teman. Kalau ditanya trennya apakah sudah mulai berbalik, kalau dari MA200 masih menuju ke atas. MA20 pun demikian lagi menuju ke atas. Bahkan saya berpikirnya wah ini bandar si dadanya sudah keluar gitu kan. Karena mereka punya duit ya akhirnya harusnya disisihkan dulu gitu ya untuk mengurusin emiten. Dan sini terlihat jelas bahwa emiten ini milik bandar. Setiap emiten yang milik bandar ya teman-teman kalau sudah up lumayan tinggi teman-teman. Bahkan target saya pun di sini di angka 226 sampai ke level atas pun saya pikir harusnya ada saya teman-teman. Baik ke level mana dulu nih? Nah sampai sini dulu deh. Nanti kalau sudah ngebreak teman-teman baru kita bahas lagi. Bisa ke harga tengah ke angka 226 itu target saya untuk si dada teman. Saya sampai ke angka 400 malah. Nah bahkan target ke angka 220 teman-teman kan 226 di sini. 22 cuma beda 2 poin doang. Target saya sudah dicapai dengan baik dengan shadow ya. Kalau teman-teman pengen ke targetnya kemarin juga sudah mencapai target saya gitu kan. Tetapi karena emiten ini adalah istilahnya cuman disentuh sama shadow aja teman-teman ya. Tidak akan saya hapus. Tapi akan saya kasih tanggal ganti tanggal aja gitu teman-teman. Nah begitu teman-teman. Jadi kalau dia turun teman-teman kalau pas ini itu sangat wajar sekali untuk menghindari ya akan terjadi lagi suspend yang kedua. Tetapi kalau bandar lokalnya ingin memaksakan diri karena si Poren juga harus jualan, bisa jadi terjadi kenaikan. Tapi kalaupun turun, teman-teman ya kalau pas ini, bahkan ini gap-gap ini nanti bisa diturunkan kembali, teman-teman ya. Bisa menutup gap lagi sampai angka 50, sih 50 ya. Nah ini 50 sudah saya ganti dengan merah, teman-teman. Nah, apabila dia turun sampai ke level sini harusnya santai aja, teman-teman. Karena ini itu supportnya. Nah, yang bagus itu ketika mau jatuh support, mau menyentuh support tapi tidak dijatuhkan. Contoh ini support nih teman-teman ya. Nah, mungkin dia akan bermain di atas supportnya. Itu akan lebih baik lagi. Jadi saya kasih standar support sampai sini karena di sini ada gap kecil teman-teman ya. Nah, mungkin sampai situ teman-teman penurunannya. Hati-hati kalau sudah mulai jebol MA20-nya atau jebol supportnya ya. Biarkan dia ke harga tengah dulu, biarkan dia mau jualan dulu silahkan teman-teman nanti juga ada putar baliknya. Selama MA200 ini belum bisa dibelokkan, selama MA200 ini masih menuju ke atas, masih posisi trend up-nya teman-teman ya. Karena MA200 itu mengkondisikan bahwa emiten itu lagi up. Walaupun dia dijatuhkan sampai ke titik yang dekat banget dengan MA200, selagi MA200 masih posisi di bawah, masih posisi trennya masih trend up teman-teman ya. Gitu kecuali kalau sudah dijebol teman-teman ya, maka akan berbalik arah. Begitu teman-teman ya. Itu informasi yang bisa saya berikan buat teman-teman. Biar teman-teman paham memahaminya ya. Oke, teman-teman lanjut ya. Nih, udah ARB. Udah ARB katanya ya. Ya gedein dulu nih kayaknya. Gedein dulu. Tulisannya apa ya? Udah ARB masih ada harapan bangkit lagi atau cut loss? Kira-kira masih aman nggak atau baiknya cut loss? Kalau cut loss saya tidak menyarankan kepada teman-teman ya. Kenapa tidak menyarankan? Karena kalau saya lihat di sini teman-teman ya, emiten ini milik bandar, teman-teman. Kesempatan lah ini bandar lagi memainkan perannya. Nah, buktikan bahwa ini adalah milik bandar, bukan milik Budaman. Kalau milik bandar ya teman-teman harus bisa membuktikan bahwa emiten ini. Kenapa saya bilang tenang? Oh tenang, ini 110 milik bandar. Bahkan di angka 50 pun teman-teman kalau ini 110 asal teman-teman sanggup nahannya di up kok. Bayangin aja teman-teman nih dulu yang punya angka 51 dari tahun 2021 ya tidak kemana-mana. Habis itu bukannya di up dibikin FCA ke angka 5 perak teman-teman. Kalau teman-teman mampu bertahan perhatikan hasilnya berapa. 2.500% ya itu untuk dada teman-teman. Kalau teman-teman dari harga 50 di sini berapa persen? Sudah 186%. Nunggu berapa tahun? 4 tahun di sini. 2021 ya, 21, 6 tahun. 6 tahun kalau yang angka 50 perak 100% tuh. Kalau dibagi per tahunnya 4 ya. 6 tahun. Bagi 6 tahun 100 bagi 6 berapa? 4 tahun ya, 21, 22, 23, 24, 25. 4 tahun berarti teman-teman. Sekitar 25%-an teman-teman setahun.
Deposito bisa nggak ngasih setahun 25%? Nggak ada kan? Begitulah teman-teman ya, di saham itu begitu teman-teman ya. Jadi jangan lihat teman-teman nunggu lamanya, tapi kenaikannya kan lumayan. Teman-teman di harga 50 sudah kejebot lagi, dikasih lagi bonus sampai 100%, nunggu 4 tahun. Ya, deposito pun setahun cuma 6% maksimal, sekarang diturunin lagi jadi 4%. Begitu teman-teman ya, kalau saya berpikirnya seperti itu. Oke teman-teman, langsung ke CPRO. Kita cek CPRO. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca CPRO, mohon semoga sehat amin ya. Dari Bro Wawan Motor ya 6587. CPRO. Udah ngebreak 70 ya. Turunin lagi CPRO ya. Terakhir dibahas QA. Korean apakah akan berdampak positif? Nah, baru kemarin dibahas ini teman-teman nih. Nah, ini untuk si Foren dia keluar sedikit tapi kalau kita gabungkan teman-teman di sini nih kalau kita gedein nih. Nah, ini si Foren sudah ngambil lagi ya. Ada pembuangan sedikit teman-teman ya. Kita lihat tanggal 10 untuk Foren dulu deh. Untuk Foren ada si AI ngambil teman-teman lumayan ya. AI LG ini walaupun emang si JetBrains masih keluar tapi sini ada si AI ya. Kalau kita cek dari tanggal 8 si Foren ngumpulin udah berapa, ada si QA yang bisa bilang tadi si QA itu nih tanggal 9 masuk ya, apakah dia punya taji gitu kan. Ternyata dia lumayan juga teman-teman ya. 2 hari ini tanggal 8 tanggal 9 nih. Tanggal 10-nya mana? Nah, di sini 66 ya. Masuk tanggal 10 tanggal 9 di sini tanggal 8 ya. Jadi pas penurunan si Bandar Foren ngambil, terjadilah kenaikan sampai ke shadow-nya teman-teman ya. Sampai ke tanda kenaikannya. Kita cek tanggal 10-nya sisi QA ya. Dia tidak melakukan penjualan, si QA artinya nyimpen doang. Ya, tidak menyalurkan penjualan, maka kita akan buktikan ternyata di QA tidak ngambil di ada temannya si AI sama si LG teman-teman ya. Si LG. Nah, si AO, si AI juga sudah masuk kemarin ya tanggal 9. Nah, dia bikin gap teman-teman di sini nih bikin gap open gap up ya, dia bikin gap tanda penurunan di sini. Jadi kalau turun ke situ masih posisi aman karena masih ada nih si ekor kembar ya, itu support teman-teman. Ekor kembar itu support. Cuma sayang banget ya candle yang tingginya tidak disisain ya pas dipasin aja di sini ya. Berarti pengen punya harga pas dia teman-teman ya. Kemarin waktu tanggal 8 sempat menyentuh harga shadow yang suka saya bilang ketika shadow tidak bisa ditembus maka akan terjadi penurunan lagi. Maka kalau untuk CPRO, bandar foreign sudah masuk, bandar lokal pun sudah masuk. Tunggu dulu sampai betul-betul dia kembali lagi ke MA10-nya. Biarkan si MA10-nya menjadi relnya lurus lagi. Ini kan masih ada potensi penurunan ketika MA10-nya masih menghadap ke bawah. Berarti si candle kalau ingin di harga di atas berarti harus ngebreak dulu. Tapi kalau ingin di sideways kan cenderung nanti si MA10 yang nyamperin si MA si candle teman-teman ya. Tapi ini ada berupaya untuk bisa di up. Ada peran penting dari seorang bandar lokal sama si Foreign yang memaaf harga kemarin tanggal 8. Dan tanggal 9 pun ada dorongan lagi dari bandar-bandar lokal dan Foreign. Cuman si Foreign emang keluar sebentar. Nah, perhatikan ketika yang saya bilang itu di sini nih. Terjadi pembuangan bandar lokal dan foreign tapi terjadi kenaikan. Itulah yang saya bilang ada bandar luar yang bisa memanfaatkan. Tapi setelah mereka dapat duit, dia juga mengembalikan istilahnya kepercayaan lagi ditaikin. Nah, sekarang lagi jualan dulu di atas. Perhatikan yang suka saya bilang teman-teman ya. Beli saham di bawah, jual di atas, terbukti sama foreign sama bandar. Bandar ya yang melakukan seperti itu. Belinya di bawah, teman-teman di sini jualnya di atas. Nah, ini kan sudah mulai ngambil lagi nih teman-teman ya. Si foreign sudah dapat duit lagi, sekarang harus dapat barang lagi gitu kan. Karena si bandar lokal sudah mulai istilahnya kembali sudah jualan terus ngambil lagi, dibuang lagi. Bandar foreign pun sama, dia sudah ngambil sejak tanggal 22 September, dia belum habis barangnya teman-teman dari tanggal 22 September. Masih menyisakan barang dan masih ngambil. Artinya kemungkinan di atas di apa lagi ada. Terus bagaimana cara ngambilnya? Tunggu dulu sampai betul-betul MA10 bakal menuju ke atas. Atau teman-teman pengen jarak pendeknya tunggu 15 menitan aja. Cek 15 menitan. Nah, ini kan sudah mulai MA10 sudah mau di bawah kanan dan menuju ke atas. Cuma dia meninggalkan gap kan kecil yang ke 65. Biarkan dia turun dulu sebentar untuk menutup gapnya. Dan kalau dia masih bertahan di MA10-nya masih menuju ke atas, kalau sudah ngebreak area 69, 71 artinya bisa up kembali karena MA200 sudah mau dilewati kembali.
Sedangkan di sini nggak kasih tanda kenaikan di angka 67. Ya. Itu untuk 15 menitannya. Jadi 67 arah mana sini ya? Nah, pas banget arah sini. Lebih dikit ya, artinya harus diberi ke angka 67 dulu gitu kan. Baru dia akan terjadi kenaikan. Tapi saran saya tunggu dulu sampai betul-betul si MA10-nya berada di bawah candle kembali. Dan untuk isian sudah mulai bagus. Dan simpanan lokal memang sudah keluar banyak, tapi sudah mulai mengambil lagi tanggal 10-nya walaupun sedikit. Tapi foreign lah yang mengambil lumayan walaupun ada pembuangan tapi sudah ambil lagi. Lanjut ada CASH. 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 2 hari libur trading saya. Hari lihat semua memerah, saya save cash aja. Oh ya, betul ya, sis Christine ya. Dari Edam. Ini udah lama ini 7 bulan ya, tuh kan baru cek kan karena ada kata-kata cash teman-teman ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekam saham cash dong katanya. Mohon maaf baru dibahas ya. Ini dari Bro Dodi cash kata hatur dong sama langsung ya bro ya. Dimohon maaf teman-teman ya apabila baru dibahas ya. Ya si cash ini teman-teman ya, ini sudah udah lama teman-teman ini tidak dibahas teman-teman cash ini ya. Saya bakal kasih yang baru aja ya, soalnya kalau merah ini penurunan, kenaikan sudah dilakukan dengan baik ya. Saya bikin sejarah aja ya. Tercapainya sekali aja bahwa ini pernah dibahas gitu ya. Selebihnya saya ulang dari awal lagi ya. Udah sini aja kita kecilin. Ya buat sejarah aja pernah kesampaian gitu kan. Nah, jika saya hapus dulu nih, break di sini teman break kan teman terjadi dem gitu kan. Asal muasal dari sini kan. Oke, cash kita cek di sini teman-teman ya. Perlunya Bunda Cat itu untuk mengetahui ini dia di posisi di mana 0.00 berarti PR rasionya negatif ya. Jadi secara LK kurang baik. Kemarin sudah sampai break, udah ngebreak teman-teman ternyata sudah break di sini ya. Berarti bagus teman kalau sudah break bagus. Saya kasih tanda penurunan dulu ya. Banyak soal ini. 75 penurunan. Support di sini nih. Ini pas banget itu mengisi support sini. Sekali ada si ekor merah kecil. Terus di mana lagi? Sini penurunan teman-teman. Ini juga banyak ya penurunan nih gap teman-teman ini kalau jadi masalah saya bikin sedikit aja situ ya. Oke teman perhatikan ya. Ini dia ngasih tanda kenaikan kok teman-teman di sini. Mana tadi kelihatan sekarang nggak kelihatan. Gedein dulu kali. Ya nggak ada teman tanda kenaikan. Sorry. Oh sini sedikit nih. Satu. Nah nanti buat tanda aja. Bila mana bisa melewati area sini lagi berarti cenderung akan up. Tapi kalau tidak bisa dilewati hanya cenderung sama shadow aja cenderung dia akan turun kembali. Ini support teman-teman ya. Ini support ada si ekor kecil teman-teman supportnya. Bila mana tidak dilewati, cenderung ditahan dikit aja di angka 119 ataupun di angka 120 ya. Nah, itu akan terjadi kenaikan kembali teman-teman kalau ditahan di sini ya. Tetapi kalau sudah jebol kan 116-nya dikit aja teman-teman cenderung biarin dulu turun dulu teman-teman ya. Nah, kalau begini teman-teman jangan langsung ambil dulu ya, tunggu dulu ya, tunggu dulu sampai betul-betul nanti ada si hijau lagi kena hijau lagi. Nah, mudah-mudahan ditahan di area sekarang ataupun nanti dia turun lagi tapi tidak menyentuh ataupun tidak jebol dari area 116. Biasanya kalau yang mau up dia suka meninggalkan hanya sama shadow aja di sininya. Tapi dia ditahan di antara candle yang ini teman-teman. Tidak jatuh daripada candle yang terakhir di sini. Bisa di angka 120 ataupun 122. Karena si bandar lokal lagi buangan dulu ya. Kemarin si bandar lokal kan yang memaaf harga nih ya sampai ke harga berapa nih terakhir di itu sini. Nah, sampai sini teman-teman dia jualan di harga atasnya. Terus dia ketika longsor pun masih jualannya. Tetapi kabar terakhir ternyata foreign sudah mulai masuk nih dari mulai tanggal 06. Nah, kita cek foreign sudah mulai masuk ada si CC teman-teman ngambil 1000 ya. Tapi sedikit amat 1000 teman-teman ya. Kita cek domestiknya yang dari ngebuang dari tanggal 8. Kita cek 3 hari, ternyata masih ada teman kita yang paling atasnya mimpin
Tapi AO sama CSQ sudah mulai hadir nih teman-teman. Walaupun di sini terdeteksi bahasa si Banaloka itu jualan. Kita cek tanggal 10 ya, masih dikuasain sama teman kita di atasnya, tapi si AO, si SQ, CP sama si YB jualan sama si AF, tapi juga tidak terlalu banyak. Kalau mau ngambil tunggu dulu teman-teman, tunggu dulu ada konfirmasi candle hijau ya. Atau teman-teman tunggu sampai dia masuk lagi ke MA 10-nya. Kalau sudah mulai masuk ke MA 10-nya, teman-teman bisa masuk di situ. Ini tanda kenaikan ya 145. Bila mana 145 tidak bisa dijebol dengan body, cenderung dia akan turun. Artinya ada ketidakmampuan dia melewati harga tertinggi sebelumnya. Ya, tapi kalau sudah mulai dilewati break, nanti break area 175 teman-teman. Kasih nyari target dulu di sini mana? Buat tahun berapa nih? Tahun 2022 ya, dekat ya. Kita cek di sini apakah ada tanda kenaikan. Oh, ini dulu nih teman-teman, saya sampai dulu sebegini. Posisi turun nih ini. Nah, ini dulu keterangan saya teman-teman. Oke, di sini kan sudah terlewati di sini teman-teman nih. Berarti tinggal area sini ya. Nah, ini area sini. Kita cek di sini teman si cash ini nih. Ya. Di mana dia punya tanda penurunannya. Pusing kalau pakai garis mah teman-teman nih. Oke, di sini ya. Ada nggak di sini? 118 kita coba isi ada si gap kecil, bukan gap kecil ya di sini teman-teman. Ini gap kecil nih teman-teman di 118 nih. Jadi kita cek ke depan ya untuk tanda kenaikan ini. Ini bukan tanda kenaikan saya. Nah, ini tanda kenaikan saya teman di sini. 200 itu targetnya teman-teman. Di sini kan masih ada potensi sampai ke level 355 ya. 200 ada nih teman-teman di situ juga, di sini harga berapa nih? Ya angka 193 ya, berarti 188 masih bisa masuk ya. Dimana lagi di sini ada gap teman-teman 232. Di atasnya di sini ada si nah, sampai sini aja. 270 dulu ya. Saya pikir 270 juga lumayan lah teman-teman. Kita cek di sini teman-teman sekalian mau ngasih tanggal. Udah dilewatin belum? Nah, ternyata belum dilewatin teman-teman. Nanti targetnya 188 dulu teman-teman. Kemarin juga hampir disentuh nih sama shadownya. Nah, kita bikin target di sini biar nanti saya kasih tanggal dulu ya. Bahwa MBT ini pernah dibahas teman-teman. Kita gedein dulu deh. Oke teman-teman, sip ya. Nah, geser sedikit. Nah, oke, ini tanda kenaikan. Nah, ini pun tanda kenaikan. Nanti targetnya di angka 200. Bila mana tidak bisa mencukup, tidak bisa menjebol, ada tanda kenaikan yang berikutnya di angka 188. Tentu dia akan turun kembali teman. Tapi kalau sudah mulai jebol sini sudah mulai bagus ya. Biarkan si kandanya nembus dulu MA 200 karena masih ada potensi penurunan sampai ke level 115 di bawah. Perhatikan di angka 100. Bandar lokal lagi keluar tapi forex sudah mulai masuk teman-teman di cash ini ya. Kalau kita lihat posisinya masih ada peluang ke harga tengahnya dulu teman-teman. Kalau nanti kalau terlalu jauh bisa ke angka 237. Silahkan itu berdasarkan pencet. Kalau saya ke angka 200 dulu teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk cash. Kita lihat olive. Kita lihat olive. Dari dialog gue ya bro, dialog gue ya olive lagi katanya. Dari push 62 channel ya, olive. Oke, olive pernah suspend ya kemarin sini ya seminggu ya. Dia ditaikin lagi teman, target saya sudah tercapai lagi di sini. Target utama tercapai dengan baik, tertutup emiten didowntrendkan sejak tahun 2020. Nah, berarti target saya sudah selesai, teman-teman ya. Kalau tercapai. Nah, ini target saya sudah selesai ya di sini. Yang penting saya di sini, teman-teman nih. Karena emiten yang didowntrendkan saya itu kan lagi meneliti emiten-emiten yang didowntrendkan ya. Nah, ini sudah selesai dengan baik, teman-teman ya. Selanjutnya dia naik lagi kan. Arah-arah lagi kan. Ya resikonya kena FCA lagi kan.
Dia kan kena FCA, jadi kan seminggu teman-teman ya. Ini kalau dia udah FCA teman-teman, ini si bandar memaksakan diri teman-teman. Akhirnya tidak mau mengakui keberadaan BI teman-teman ya, sebagai pemegang hak untuk regulasinya teman-teman. Ini 49 coba di 50 ya, coba di 50 dulu teman-teman ya. Nah, ini kena suspend kedua lagi enggak teman-teman? Ini soalnya sudah seminggu nah sudah naik 50%. Apakah dia kena suspend lagi atau tidak ya? Nah, kita biar ngukur juga teman-teman ya. Nanti kalau sudah si Olip kena suspend kasih tahu saya. Nah, ini baru naik ke sekitar berapa persen? Jangan nah sini 41% teman-teman ya. Saya cek Olip. Kalau dari saya sudah selesai teman-teman ya. Ini juga jadi si bandarnya memaksakan diri ini. Udah selesai banget di sini teman. Jadi MT-nya yang didontrekan dan saya sudah selesai di sini. Apa dia naik lagi ya bonus lah teman-teman ya. Nah, sebagai informasi ternyata si bandar lokalnya memaksakan diri untuk naik ya. Untuk foreign bagaimana? Foreign juga sama teman-teman ya ikut-ikutan ternyata ya. Cuma dia tidak beli nih semenjak disampaikan tidak beli dan tidak beli terlalu banyak. Banyak itu di sini sekitar berapa? 1 miliaran lebih ya. 1 miliar lebih kalau di sini ya sampai sini. Nah, si foreign cenderung berhenti teman membeli barangnya berhenti ketika di FCA kan. Ya nanti kalau sudah normal lagi harusnya sih dia normal lagi teman-teman nanti dijual normal lagi ya. Nanti kalau sudah mulai jual normal lagi mungkin foreign sudah bisa masuk lagi bisa jual ataupun beli yang penting dia bertransaksi. Ini juga belum pernah menyentuh harga overnya, artinya masih ada kesempatan ke atas, cuma sayang banget ya. Ini harusnya diturunin dulu gitu teman-teman sampai ke level sinilah 77 ataupun nanti ke angka 98 dulu gitu ya. Biar nggak terjadi suspend gitu teman-teman karena ini kan suspend yang ketiga kali berarti teman-teman ya. Yang pertama sudah, ini yang kedua kan agak panjang juga kan di sini kan. 17 dibuka-buka itu 7 ya, 17 September dibuka tanggal 7 ya sekitar 2 sampai 3 mingguan ya. Yang harusnya 1 bulan gitu kan. Nah, biasanya kalau sudah 1 bulan balik lagi ke satu hari ya, 1 hari suspend. Nanti seminggu lagi, nanti sebulan lagi begitu teman. Berurutan. Jadi ini lebih baik harusnya diturunin dulu ya karena tidak mau turun ya bandar ya udahlah. Itu memang hak bandar juga untuk bisa memaaf harga ya. Menjadi hak juga apabila B itu memberikan suspend yang ketiga kalinya. Ya, itu hak mereka juga biarin teman-teman ya. Biarkan bandar lokal ada sama sama apa namanya sama B-nya yang melakukan urusan. Tapi kalau dia tidak naik sampai ke 50 dan saya juga ingin tahu nih berapa persen untuk kenaikan berikutnya ketika ada suspend yang kedua teman-teman di sini yang sebulan itu ya Olip ya oke. Ini harganya sudah mulai tinggi teman-teman tapi dia masih ada peluang masih ada space dikit teman-teman jadi masih ada kemungkinan harga tinggi cuman hati-hati aja gitu kan dia kan arah ya hati-hati dengan ARB teman-teman ya. Nah kalau dia pun jatuh teman-teman mungkin dia jatuh mungkin mau bermain di angka 128 itu cenderung masih baik teman-teman tapi saya tidak memberikan tanda kenaikan lagi biarin aja karena ini sudah tidak ada lagi sejarah kenaikannya jadi berarti nanti ngikutin EMA 10-nya aja ketika EMA 10 masih ke atas masih posisi aman dan ketika dia ditahan di EMA 10-nya pun masih posisi aman karena EMA 200 lagi menuju ke atas teman-teman artinya masih posisi uptrend dan bandar lokal pun belum jualan foreign pun belum jualan tinggal nunggu pembelinya aja teman-teman ya kalau sudah ada pembelinya enak teman-teman ya nah ini si broker yang si SHGR sebagai broker lokalnya dan foreignnya kosong di sini kan kosong hanya sampai sini kan si foreign ambil 16 September sama sedikit di tanggal 8 Oktober oke teman-teman ya seperti itu ya untuk si Olip ya lanjut ke Bumi teman-teman Bumi baru kan kemarin dibahas Bumi nggak apa-apa oke kita bahas lagi teman-teman nggak apa-apa kalau saya sih nggak apa-apa teman-teman yang lain gitu ya bawa Bumi mulu katanya Bumi ya bahas saham uang nyangkut di 57 saham menyangkut di 148 saya bahas saham buminya dulu 148 nanti uangnya 5.700 nya ya uang di angka 5.700 nah udah saya kasih catatan ya oke kita cek lagi bumi nah bumi lagi turun dulu jebol tanda penurunannya saya hapus aja teman-teman ya
Ini juga pas banget di MA 200-nya dia ngasih tanda kenaikan lagi kemarin, teman-teman di sini. Nah, terus ngasih tanda kenaikan, biarin sengaja teman-teman. Lebih banyak banyak tanda kenaikannya teman-teman ya, biar nanti pas dilewatin cenderung enak teman-teman. Oh, step satunya sudah dilewati, tanda kenaikan pertama, kedua yang saatnya keren teman-teman ya. Nah, kalau dalam posisi begini teman-teman ya, jangan teman-teman memaksakan diri untuk masuk dulu ya. Walaupun ditahan di MA 20-nya. Lebih baik tunggu dulu sampai ada kejutan lagi dari seorang bandar lokal sama si Foren. Soalnya sini bandar lokal sama si Foren lagi jualan. Jangan sampai teman-teman yang nerima barangnya gitu ya. Nah, untuk domestik, teman-teman kita yang sudah menerima barang karena si bandar lokal kan keluar ya sampai 22,5 juta lot. Untuk forennya ternyata si bandar lokal, sorry, si foren ya, si BKI, si DU sudah boleh masuk, tapi yang paling besar itu si BK sama si AU ya, cuma 7,8 miliar, sedangkan pembuangannya 29,4 miliar ya. AK juga ngebuang sampai 12,48 miliar, hampir 1 juta lotan, 881 ribu lot. LG juga ngebuang, TP ngebuang, YP ngebuang untuk di foren. Artinya foren juga dalam masa pembuangan. Saya sampai mana teman-teman ya batas penurunan idealnya ataupun bukan ideal ya, masih posisi aman lah walaupun dalam ya. Jangan lepas dari candle panjang ini ya. Sekarang sudah baru disentuh aja deh, masih ada kemungkinan bisa dipantulkan kan. Tapi ketika dia turun karena sudah tidak punya tahanan lagi kecuali di level 120, itu sebagai tanda penurunannya. Bila mana dia ditahan teman-teman, dikit aja di angka 125 ya, itu cenderung masih baik-baik aja. Walaupun turunnya dalam. Harusnya sih di sini teman-teman ya pas banget di sini dipantulkan ya. Atau enggak pas MA 200 sekarang nih bisa dipantulkan. Bila mana tanda kenaikan kedua-duanya ini teman-teman tidak bisa dilalui dengan shadow, sorry, tidak bisa dilalui dengan body, cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau sudah sama body, break aja teman 151 sama 52, saya pikir ke tanda kenaikan berikutnya sangat mudah. Nanti targetnya 174 dulu ya, jangan jauh-jauh dulu 174 aja dulu. Saya ganti untuk tanggalnya teman-teman ya, tanggal sekarang. Karena dibahasnya sekarang tanggal 11 kan, atau untuk forenan sama bandar-bandarannya hari Jumat. Nah, transaksi kan hari Jumat. Ya teman-teman untuk bumi ya sabar dulu aja kalau mau ngambil teman-teman yang nyangkut di atas kita cek posisi sekarang di mana. Ya masih posisi dari tengah ke bawah ini milik bandar masih aman. Apalagi sudah ngebreak nanti kalau sudah ngebreak area 175 yang saya pikir sih teman-teman. Wah bisa naik ke harga lebih tinggi lagi. Dan sekarang itu harus dipantulkan, kalau tidak dipantulkan cenderung dia akan ke bawah. Tapi kalau hanya ke bawah sampai level sini akan baik lagi, akan baik-baik aja di angka 125 walaupun dalam turun. Oke teman-teman ya, sementara bandar foreign keluar, bandar lokal keluar, tetapi di bandar lokal ada yang bagus nggak? Oh, masih teman-teman kita ya, tapi ada si BB sama si D sama si Jatuh sama si KI. Tapi jauh sebenarnya ukuran sudah mulai ideal sih teman-teman, ukuran ke 4, 5, 6, 7 ya. Di bawah pengambilan retail teman, banyak duit retail ya. Ya teman-teman sabar dulu kalau mau ngambil ya, ataupun yang jangkut aja sabar aja dulu. Tunggu sampai putar baliknya ketika MA 10 kali menuju ke atas, atau mungkin nanti tunggu sampai ada candle hijaunya. Oke, kita bahas asli teman-teman. Dari Bro Media Dipikri ya, 6067. Terima kasih sudah bahas asli. Saya punya di harga 50, beli waktu di bulan Februari tahun 2025. Nunggu sekitar 7 bulan baru cuan. Sempat cemas karena disuspensi. Alhamdulillah saya sudah cuan 80% dan belum saya jual sekarang ya. Mantap teman-teman ya. Itu 9 hari yang lalu ya. Nah, sekarang sudah dijual apa belum ya? Dari Bu Ahmal Saputra ya. Akmal Saputra 4252 ya. Sama asli udah arah lagi katanya. Oke. Terus dari Bro Linto Herlambang ya. Saham asli dan RMKE nasibnya juga jelas. Oke. Saya copy paste dulu RMKE-nya saya simpan dulu. Nah, kita lihat RMKE katanya nasibnya nggak jelas.
Nah, jelasnya di mana teman-teman? Kalau saya sih sudah jelas teman-teman, jelasnya bagaimana. Ini emiten yang didowntrendkan dan sudah selesai. Udah teman-teman. Kalau saya begitu kan simpel. Ini emiten yang didowntrendkan sudah kembali ke harga downtrendnya, sudah selesai. Terus kalau dia lewat daripada itu bonus buat teman-teman ya. Nah, hari ini disuspensi karena kenaikan dia ngebandel teman. Harga sudah over, teman-teman, harganya sudah mulai mahal banget. Kecuali, ini ada kecualinya, dia bisa merenggangkan antara harga atap dan harga pucuk. Kalau sudah terjadi perenggangan, itu akan terjadi kenaikan lagi. Tetapi, karena tidak terjadi perenggangan, tunggu dulu, ini posisinya posisi mahal banget. Ya ini kan mahal, berarti kalau ke atasnya mahal banget. Sama seperti ini murah. Kalau sudah di bawahnya murah banget. Ini pakai banget aja perbedaannya. Kalau dari saya sudah selesai sampai sini nih teman-teman ya, sampai dia itu ke harga listingnya. Udah sampai situ karena penelitian saya sampai situ. Saya bilang setiap emiten yang didowntrendkan ketika dia listing akan kembali kepada harga listing karena selama 3 tahun itu adalah masih milik bandar. Sedangkan kalau sudah lepas daripada harga listingnya ke atas itu bonus buat teman-teman. Saya hanya melakukan penelitian sampai sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kenapa dia disuspend? Karena kembali disuspend 1 hari di sini. Terjadilah kenaikan berapa persen. Nah, sudah katakan berapa persen. Nah, teman, baru 37%. Tadi emiten apa yang belum disuspend itu teman-teman satu lagi? Olip ya, Olip belum disuspend teman-teman. Padahal ini baru berjalan 37% dari yang pertama sudah disuspend. Begitulah saya bilang ini masih ambigu teman-teman ya. Padahal sama-sama naik gitu. Nah, ini akan menjadi nanti penurunannya dan dia akan disuspend selama seminggu. Nanti akan kena harga FCA selama seminggu ya. Jadi totalnya hukumannya 2 minggu ya. Karena hukuman yang keduanya itu hanya FCA tapi bisa ditransaksikan. Kalau dia pengen naik lagi berarti dia harus bisa menjebol lagi 1 kali arah lagi teman-teman atau 2 kali arah lagi. Yang penting nanti teman-teman cek ya di pundak catnya sudah mulai renggang enggak. Kalau sudah mulai renggang, fix dia akan melakukan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Selama, ingat ya selama MA 200 tidak dijebol teman-teman ya. Ini butuh hanya beberapa hari aja dari mulai tanggal berapa nih? Tanggal 30 September ke harga tertingginya tanggal 7. Berarti cuma butuh seminggu untuk menuntaskan keresahan teman-teman selama 1 tahun ke belakang. Ya, begitu teman-teman ya. Bahkan teman kita sudah cuan luar biasa sekitar 80%-an dan sekarang kalau kita ukur teman-teman ya, sudah berapa persen sih dia naiknya? 300% luar biasa. Kalau dari saya mah kan sampai sini doang teman-teman. Jadi lumayan lah teman-teman sekitar berapa persen 40% gitu teman-teman sampai sini. 100% nih 100% ini lumayan teman-teman. 100% lumayan kan nyari yang bagar teman. 100% anggap aja bagar teman-teman. Kenapa 100% bagar? Kapan lagi nyari emiten dia dapat 100% gitu kan. Jadi sebandinglah teman-teman dengan penungguan teman-teman ya selama berapa bulan ini ya 7 bulan 8 bulan gitu sebanding untuk dapat 100%. Nah, kabar terakhir ternyata si Polen sama si Banaloka sudah akumulasi lagi ya. Jadi kalau dia besok ketika dia kena suspend ditaikin lagi ya waspadalah teman-teman ya. Suspend yang ketiga akan terjadi sebulan di suspend. Istirahatkan lagi nanti teman-teman sebulan. Udah bandaris tinggal ngopi-ngopi teman-teman. Udah asli sudah diistirahatkan tugas sebulan paling begitu teman-teman. Jadi kabar terakhirnya si Banaloka sudah ngambil lagi dan Poren pun sudah ngambil lagi sini nih. Terakhir ketika tanggal 7 itu masih ada transaksi enak teman-teman ya. Sini kan suspend jadi tidak terdeteksi kan. Kayak tanggal berarti ya tidak tanggal 10 ya, tanggal 7 ini. Tanggal 7 terakhir teman-teman. Nah, domestik banyak teman kita yang ngambil tapi di sini ada YB dan terdeteksi kan ada bandar yang masuk kan. Ada YB, teman-teman EP, BQ ya. Si JP juga sudah mulai masuk. Ini sebagai apa motor penggeraknya si UI malah keluar ya si XI. Kita cek Foren ya, masih ada si AI. Si AI sekarang udah mulai bagus tuh. Udah beberapa emiten yang diambil sama si AI ya. Kita lihatin nanti si AI. Kemarin kan si AK yang manuver, FCA dipegang sama si MG teman-teman ya. AK megang luar biasa ya untuk saham-saham ketokohan ya. Sama beberapa emiten pun AK yang memberikan dampak positif untuk kenaikannya ya.
Terlebih lagi di sini Chicago sudah mulai ikut nih, walaupun ukuran ketiga. Urutan ketiga ya, bumi sudah, AC sudah, jata sekarang. Oke, jata ya, bebas FCA karena nih dependen di sini teman-teman. Apa hadiah teman-teman. Sekarang lagi turunin dulu teman-teman, dapat penurunan dijebol ya. Yang jadi polemik ini kan jata kalau itu ya udah bebas ya. Antara jata, asha dan satu lagi apa? Kemarin saya bilang teman-teman. Sini nggak ada ya. Ya pernah tak tulis ini. Nah. Mana ya? Sorry saya cerita. Bukan. Saya sempat tulis di sini. Saya tadi mau bikin konten itu teman-teman ya. Asa jata yang lupa lagi satu lagi emiten apa ya? Gak ada, udah jangan nyari yang nggak ada ya, yang nyari yang ada aja. Mudah-mudahan ketemu sih. Mana nggak ada, Wah, udah kehapus jangan-jangan. Historisnya sudah kehapus. Lupa kalau nggak lupa saya. Nah, antara jata, dada, dan asha. Tadi saya bikin ini. Soalnya sama-sama ada kontroversi, bukan kontroversi ya. Jadi bebas FCA-nya beda-beda teman-teman ya. Kalau jata kan di sini karena dividen yang ke belakang gitu kan, mungkin baru di angka 55 sudah bebas. Nah, kalau ASHA itu belum bebas teman-teman ya. Karena dia tidak bagian dividen tapi harga sudah tinggi teman-teman. Nah, ini buat jata sama dada berarti memang betul-betul karena dividen, faktor dividen dia keluar daripada FCA kelas 1 ya. Cuman kalau si jatah kan bagian dividennya sebelum era FCA, kalau di sini kan bagian dividennya ketika dia sudah mulai di atas 50 teman-teman ya. Masih kena FCA cuman pas dia keluarnya langsung tinggi teman-teman ya. Sorry teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jatah ini yang saya tidak suka itu adalah Mr. Asep Subangnya teman-teman, Sultan Subang. FCA kelas 1 ya, sudah bebas FCA nih teman-teman ya. Bebas FCA ya. Ini sudah saya tulis di sini dulu ya. Ini pernah ke FCA sejarahnya ya. Biar kena sejarah sudah nyampe sejarah. Sejarah kena FCA nih, sejarah nih. Ya, nanti kalau dilihatin lagi kan oh ini pernah kena FCA gitu. Oke, teman-teman ya, seperti itu ya. Tapi walaupun ini ada di indikasi yang nama ini teman-teman kurang baik ya, tapi selagi dia masih melakukan keuangan, masih bisa bayar hutang dan lain sebagainya, ataupun ketokohannya tidak masalah secara hukum, ini kan masih belum terlibat hukum teman-teman ya, hanya kecenderungan aja gitu kan. Kalau emiten yang dipegang sama Mister Subang ini suka kurang baik gitu ya. Nah teman-teman kalau mau ngambil tunggu dulu ya, tunggu dulu sampai betul-betul nanti si MA 10-nya dibuat kenal kembali. Karena potensi penurunan masih ada ketika MA 10-nya masih berada di atas kanan dan masih menuju ke bawah. Walaupun dia sudah ngebreak MA 10 dan pastikan MA 10-nya menghadap ke atas. Karena kenaikan ada di angka 93 dan jatahnya. Targetnya 119. Perhatikan banda lokal walaupun dia jualan di atas tapi ngambil lagi di atas. Ya, jadi masih ada potensi kenaikan ketika banda lokalnya belum kuat. Begitupun dengan Foreign, teman-teman ya. Foreign sekarang sudah mulai jualan lagi. Tetapi terakhir tanggal 11 ada bintik-bintik dikit nih. Bintik-bintik dikit ya. Nah, di sini ada si QA2 ini, si QA ini ya. Kita cek nanti QA Foreign-nya gitu ya. Ini punya power untuk memaaf harga, untuk up harga. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi ini akan menjadi nanti teman-teman bisa tahu gitu ke depannya akan seperti apa. Mudah-mudahan saya ingat, teman-teman pun ingat gitu ya. Karena kalau kita saling mengingatkan aja lah teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini belum tanda penurunan berikutnya belum dijebol ya. Lebih baik tunggu dulu, masih ditahan di MA 20-nya. Kalau masih ditahan MA 20 masih ada kesempatan untuk bisa di-up lagi ke harga MA 10-nya. Tetapi kalau tanda kenaikan tidak bisa dilewati, cenderung hanya shadow aja, cenderung dia akan turun kembali. Sampai mana lagi? Nanti bisa ke angka 50 atau enggak ke angka 59. 50 bagus, kenapa emang emiten 50-an? Teman-teman jatah emiten 50-an kan. Nih.
Moderasi asli nanti ke depannya ke 50 lagi nih teman-teman, karena emiten 50. Nah, Jata itu ya sudah emiten 50-an, dia juga FCA-an gitu ya. Ini milik bandar 50.81. Saya bilang kan kalau milik bandar itu 50.01. Ke atas itu milik bandar. Berarti ini 50.81 itu milik bandar. Ini dalam posisinya bandar sudah ngebreak harga murahnya ya. Sekarang diturunin lagi di harga murahnya. Sabar dulu kalau mau ngambil teman-teman ya, masih ada peluang penurun ke angka 51 karena emang sudah menghadap ke bawah. Kecuali kalau sudah mulai di break area 90, saya pikir itu akan terjadi kenaikan yang lebih lanjut yaitu ke angka 120, 119. Masih ada kemungkinan ke harga tengah ke level 200-an teman-teman ya. Itu untuk senjata. Cuma emiten ini bukan emiten yang di downtrendkan, tapi emiten yang di up duluan baru diturunkan seturun-turunnya dan semurah-murahnya. Sekarang lagi posisi uptrend ketika MA200 menghadap ke atas, teman-teman. Oke, untuk sini sih teman-teman. Nah, teman-teman. Jatah sudah kita bahas heal, teman-teman. Healcon. Udah malam teman-teman ya. Saya udahi dulu ya nanti ya. Bis ini kita udahan dulu ya. Oke, heal. Kita cek heal. Saham heal mau kemana? Woi, dari Bro Suse Indisce ya. Dari Amelia Tembesi ya 7308. Terima kasih sudah ngebahas. Emray apa update heal? Oke, baik baik. Heal ya. Oke, heal mau kemana? Perhatikan heal nih teman. Ini bandar lokal, bandar lokal. Ini bandar yang wasit. Tidak mungkin volumenya seperti ini kalau bukan bandar teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau teman-teman ingat kasus yang seperti ini adalah kasusnya emiten lupa lagi saya teman-teman. Karena sering dibahas Inet ya. Inet teman, Inet apa ya? Inet yang digocapkan itu ya. Jadi emiten ini lagi dipermainkan teman sama si bandarnya. Perhatikan ini 248 udah fix ini permainan bandar. Pernah menyentuh harga atap ketika di hard listing, ke bawah, diturunin ke level yang terendahnya, sekarang sudah di bawah terendahnya. Kalau mau ditanya mau di ke bawah kemana, sudah di bawah ke harga termurahnya, teman-teman ya. Nih di sini harga termurahnya ya. Nah, ini posisinya teman-teman lagi turun dulu karena kan kemauan seorang bandar. Kenapa kok cuma bandar jualan di harga murah, di harga bawah banget? Apa nggak rugi, teman? Ini bandar kan jualan rugi, nggak mungkin jualan rugi. Kenapa nggak mungkin? Perhatikan dia apa sini shoot. Nah, ketika di sini teman-teman area-area sini nih sampai ke harga murahnya, mereka itu sudah jualan bagus. Untungnya sudah didapat, modalnya sudah kembali, sisa barang dijual berapa aja tetap aja untung. Nah, itulah seorang pedagang, teman-teman. Kalau ditanya mau ke dibawa kemana, perhatikan MA10 sama MA20-nya. Masih potensi ada penurunan? Ya, teman-teman ya. Kalau berdasarkan MA masih posisi penurunan. Kenapa? Karena tanda penurunan yang saya sudah dilewatin. Dan ini pas banget di tanda penurunannya, diturunin dia tidak mau langsung didorong lagi, dinaikin pun tidak mau teman-teman ya. Jadi dia kalau tidak bisa melewati harga tertinggi sebelumnya, 206 cenderung dia akan turun kembali. Kenapa? Karena ketidakmampuan ya seorang market maker untuk bisa memaaf harga lagi di lebih daripada 206. Karena ini tanda kenaikan sekarang teman-teman yang terbarunya harus dilewati. Kalau tidak cenderung dia akan turun. Misalnya di sini nih. Perhatikan si bandar si bandar maaf harga kan sampai melebihi tanda kenaikan, tapi tidak sama body kan, cenderung sama shadow aja di bawah turun kan. Nah, itu sama nanti di sini teman-teman. Ketika dia tidak sampai sama shadow-nya teman-teman, cenderung dia akan turun kembali. Bisa dibawa ke bawah kembali. Ketika emas sebelum masih menuju ke bawah dan masih berada di atas harga, tunggu dulu, sabar dulu teman-teman ya. Biarkan emas sebelumnya di bawah kena kembali dengan catatan ada kena hijaunya. Itu akan lebih keren lagi. Terakhir si bandar lokal jualan, Poren pun ikut jualan, tetapi bandar Poren masih ada sedikit ketika dia pengambilan di tanggal 8. Kita cek tanggal 8. Untuk Poren ada si HP, ada sisa 2,9 ribu lot lagi. Dan si NI ada 1.000 lot lagi. Itu semuanya bandar Poren KW. Kenapa? Karena brokernya broker lokal tapi KTP-nya KTP Poren. Ya. Milik bandar aman, teman-teman, milik bandar ya. Kalau kenapa sih kalau milik bandar aman, teman-teman ya? Karena tidak punya harga wajar, mau turun ke level berapapun dia terserah dia.
Mau di up ke harga berapapun terserah dia, tidak berpatokan karena fundamental. Ya, begitu teman-teman. Nanti targetnya ke harga murah dulu, kan harga murah banget. Ini harga murahnya di angka 26. Ya. Karena ke teman-teman perhatikan di sini kita lihat cek ya MA 200-nya posisi di mana. Nah, perhatikan MA 200 masih posisi di atas. Artinya kalau ditanya mau dibawa ke mana, mau dibawa longsor dulu teman-teman, atau nanti dibawa sideways dulu. Ini sudah mulai sideways dari bulan Agustus, berarti sudah mulai bagus si candlenya, sorry, si MA 200 sudah mulai mendekati. Nanti walaupun ada kenaikan, saya hanya bisa menargetkan ke angka 290 ya. Karena kenapa? Karena di sini dijagain di MA 200 saja. Tapi kalau dia tidak sanggup sampai ke level sini, tidak sanggup ke angka 216, misalnya di bawah akan turun kembali. Tunggu aja sampai betul-betul si MA 10 di bawah menuju ke atas dan terlihat jelas MA 200 sudah bisa mendekati si kanalnya. Itu akan lebih baik lagi. Cuman untuk saat ini bandar lokal lagi keluar dulu, forex lagi keluar, walaupun bandar forex kalau kita ambil dari sini dari tanggal 1 Agustus masih punya barang. Ngambil keluar, ngambil keluar, ngambil dikit, keluar lagi ya, keluar lagi, terakhir keluar. Tapi kalau kita lihat dari ukuran ya tanggal 1 Agustus masih punya barang. Dia masih ada setengah barangnya untuk dikoleksi, teman-teman. Ya, teman-teman, sampai itu ya, untuk itu ya. Tunggu dulu, teman, sampai betul-betul tanda kenaikannya bisa dilewati. Saya rubah ya tanggalnya di sini, teman. Yang terakhir kan ya tanggal 28. 11 10 25. Oke. Udah 1 jam beres, teman-teman. Nanti kita sambung lagi ya. Masih ada hari Minggu, mudah-mudahan bisa dibahas semuanya ya. Doain aja saya biar diberikan kesehatan terus ya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.